Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Markas, bahagia sekali saya ada di sini, tepatnya di Taman Pakui. Di sini pada kesempatan hari ini kita ada di sekitaran Taman Pakui, akan ada kegiatan yang akan digelar kurang lebih 2 hari yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Apa saja kegiatan yang akan berlangsung di hari ini? Akan ada talk show, juga akan ada sementara berlangsung yaitu performan dari beberapa kecamatan, mulai dari dancing, juga ada lagu-lagu daerah, dan juga di sini ada forum genre ya yang ikut bergabung. Forum genre itu terdiri dari anak-anak tingkatan SMA yang diberi bekal untuk mendapatkan bagaimana mereka masuk dan mengenal tentang isu-isu kesehatan dan juga keluarga berencana. Nah, di sini Pemfest ini 2024 itu akan berlangsung kurang lebih 2 hari dari tanggal 18 sampai 19 tepatnya besok ya. Terus pada malam hari nanti itu akan ada beberapa opening speech dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu akan hadir, juga akan hadir Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga akan dihadiri langsung oleh PJS Wali Kota Makassar, Bapak siapa ya? Bapak Andi Arwin Asis, yang akan membuka kegiatan yang akan berlangsung hari ini Pemfest 2024. Selain itu juga kita bisa menikmati jajanan atau kuliner UMKM dari warga ya, tepatnya di warga-warga yang masuk dalam lingkup Dinas KB Keluarga Berencana. Di antaranya jajanan kuliner ini ada makanan, minuman yang Anda bisa beli. Nah, karena itulah Anda harus hanya menyiapkan uang saja untuk membeli atau menyajikan makanan-makanan yang disiapkan di booth-booth yang ada di sini. Jadi ini rata-rata UMKM juga binaan dari pemerintah Kota Makassar. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Fatmawati Madia, SPOG. Luar biasa. Selamat sore dong. Silakan dong. Boleh nih, siapa aja dok, boleh. Mau yang di sini asal jangan yang speaker ya dok ya, jangan. Oke. Terus yang kedua ada siapa nih? Bersamai Bu Dr. Fatmawati Madia SPOG. Kita wakilkan juga narasumber kita yang akan membawakan sesi menyusun menu sehari yang bergizi. Kami ucapkan hormat kepada Ibu Dr. Arianti R. Bamahri, MKes SPGGK, Biskua Aifoka. Tepuk tangannya dulu dong. Selamat sore dong. Silakan. Mantap banget. Iya. Sudah ada 2 dokter. Betul. Ya. Kalau biasanya kan kita kalau mau konsultasi itu harus ke rumah sakit, harus ke klinik, ya kan, harus ngantri, harus bayar. Nah, kali ini di Funfest nggak usah ngantri, nggak usah bayar pula ya. Bisa langsung konsultasi di sini dong. Dan nantinya tentunya informasi yang akan dibagikan bermanfaat untuk kita semua. Jadi boleh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman boleh kita merapat ke depan panggung ya. Betul. Mungkin nih ibu-ibu yang cantik-cantik baju berwarna lilac ya. Sekarang tuh mereka tuh nggak mau disebutin ungu tau nggak? Lilac ya harusnya. Ibu-ibu berkaos lilac ya, boleh duduk di depan sini aja nih ya, biar rame-rame. Nah. Aduh, yang lilac udah maju, masa yang pink gak mau kalah? Iya dong, yang pink juga nih, silakan maju dong. Ayo dong yang pink nih. Ayo boleh diisi dulu tempat duduknya. Saya heran nih, ini bagus banget ya, anak-anaknya juga pada antusias semuanya ya. Ini pada pengen tahu cara menyusun menu bergizi ya, biar ngasih tahu. Biar belajar masak sendiri. Benar ya. Nanti kalau pulang ke rumahnya, Pak kenapa sih makanan kok begini-begini terus? Protes nanti jadinya ya. Silakan, ayo ibu yang mungkin masih ada di belakang ya, sambil makan, sambil jajan, boleh duduk di sini dulu aja ya. Atau mungkin nih pengunjung Taman Pakui sayang yang lagi berolahraga, setelah berolahraga boleh kesini. Ada 2 dokter yang luar biasa sekali ya, yang akan kita dengarkan pemaparannya. Mungkin yang pertama kita akan dengarkan dulu nih pemaparan mengenai komunikasi efektif tentang pendidikan seks di rumah. Seperti apakah komunikasinya ya, kan suka ada tuh ya anak-anak tiba-tiba nanya sesuatu hal yang kayaknya tabu banget pertanyaannya nih ya, nanyanya ke orang tua gimana jawabnya. Nah, ini kita mau dengarkan sedikit dulu nih ya pemaparan tentang komunikasi efektif tentang pendidikan seks di rumah.
Ya langsung aja kita akan dengarkan oleh Dr. Fatmawati Madia SPOG. Apa sebutan ini Bu? Panjang banget nih. Ya. Silakan Dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau pendidikan kan ya tadi lebih heboh ya. Ya, satu kali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa ibu-ibu yang hadir pada acara Femfest ya 2024. Jadi pada kesempatan ini kita ada pembelajaran sedikit ya. Jadi selain tadi menyanyi-menyanyi, goyang, kita sekarang bagaimana sih melakukan komunikasi yang efektif tentang pendidikan seks di rumah ya. Ya, kebetulan perkenalkan saya Dr. Fatma, tadi sudah disebutkan. Jadi kalau kita bicara kapan sih mulai pendidikan seks sebenarnya untuk anak-anak kita? Apakah setelah dia dewasa atau pada saat akan menikah ya, apalagi kita ini konteksnya ada BKKBN ya, luar biasa dari DP Dinas Pengendalian Penduduk. Iya, juga ada ya. Jadi sebenarnya pendidikan seks itu sangat penting mulai sejak dini. Ya, jadi mulai sejak dini, sejak dari anak-anak, karena perkembangan seksual itu sejak dari lahir ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada saat ini, kita harus tahu bagaimana perkembangan seks dari anak sampai menuju remaja ya. Jadi pendidikan seks ini bukan hal yang tabu ya. Orang tua masih banyak yang tidak mau bicara tentang seks terhadap anaknya. Biasanya apa? Ya kalau sudah bersinggungan dengan jenis kelamin, masih anak-anak, terus bilangnya, oh ini belum waktunya. Nanti juga akan tahu pada masanya. Nah kita lihat sekarang bagaimana luar biasa. Kita lihat tayangan-tayangan mengenai kejadian yang anak di bawah umur yang sudah menjadi korban kekerasan seksual ya. Bahkan sudah ada yang menjadi bahkan korban, bukan korban tapi pelaku juga ya. Jadi sejak anak kita sudah mulai harus melakukan komunikasi yang baik, pengenalan, dan ini ada 4 tahap sebenarnya ya. Jadi perkembangan seksual itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Jadi sesuai usianya, apa yang harus diberikan pada saat anak baru usia 2 tahun ke bawah, kemudian usia 3 tahun sampai 5 tahun, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana mengkomunikasikan, membangun komunikasi yang efektif pada anak itu, harus ibu-ibu menjadi pendengar yang baik. Iya ya, jadi harus mendengarkan. Jadi anak-anak itu kalau ada komunikasi, jangan sampai dia mendapatkan dari luar. Jadi harusnya tentang pendidikan seksual ini, harus anak itu mendengar dari orang tua langsung. Ya, jadi jangan sampai didahului oleh anak-anak yang punya gadgets. Ya, jadi dia lebih mendapatkan karena informasi itu bisa juga salah, belum tentu benar. Kedua, kita memang harus menyiapkan waktu. Ya, harus menyediakan waktu dan memberikan jawaban yang jujur. Ya, kemudian mendengarkan dengan baik. Anak harus itu untuk memiliki opini sendiri dan biasanya terkait dengan isu-isu seks pada anak-anak ini harus dibicarakan tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa malu, sehingga ini menjadi bisa hal yang biasa dia pendam karena kalau saya bicara ini nanti takut orang tua saya marah, ya, atau orang lain juga tersinggung dan sebagainya. Jadi anak-anak itu harus merasa tetap harus didengarkan, kemudian harus dipahami dan juga harus didukung ya. Nah, selanjutnya untuk membangun ini orang tua harus siap. Ya, jadi sekarang ini orang tua harus cerdas. Ya, saya selalu katakan orang tua yang cerdas insya Allah akan menghasilkan anak yang cerdas dan insya Allah akan memasuki usia menikah dengan cerdas juga anaknya ya. Jadi harus belajar banyak kita ini sebagai orang tua saat ini di era globalisasi yang luar biasa. Jadi kita harus setiap saat orang tua harus juga membackup informasi-informasi yang ada, keadaan saat ini, situasi saat ini,
dan juga harus membackup dengan memang belajar. Harus belajar, Bu, tidak bisa tidak belajar. Kita harus belajar untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik terkait dengan pendidikan seksual tadi. Dari buku-buku, dari video-video, artikel, dan sekarang sudah ada YouTube bahkan untuk pendidikan seksual, ya. Kemudian bagaimana kita melatih untuk berbicara dan berkomunikasi dengan anak. Apa yang dibicarakan untuk anak terkait dengan sex education atau pendidikan seks ini? Pertama, kita harus belajar tentang organ reproduksi atau anatomi tubuh. Iya, jadi harus tahu anatomi dan fungsi-fungsi nama-nama. Karena anak di 0-2 tahun itu dia harus tahu yang mana kepala, mana mata, mana tangan, mana kaki, ya. Kemudian mana tempat buang air besar, buang air kecil, dia harus tahu. Kemudian kalau dia sudah remaja, maka sudah pembahasannya tentang proses perkembangan itu terkait sudah masalah pubertas. Ya, bagaimana anak-anak kita yang laki-laki sudah ada yang mimpi basah, ya, apa artinya? Kemudian anak perempuan sudah ada yang menstruasi. Bahkan sebelum menstruasi sudah ada pertumbuhan dari badannya, ya, bertumbuh tinggi, kemudian ada perubahan, mulai ada jerawat dan sebagainya. Dan selanjutnya setelah masuk ke tahap remaja ini penting sekali karena disinilah yang banyak sekali korban, ya, dari akibat ketidaktahuan dari seorang anak tentang seks, ya. Jadi karena kita tidak pernah membekali anak kita tentang bagaimana menghargai dia punya diri sehingga dia punya eksistensi diri, punya jati diri dan menghormati dirinya dan tentu akan menjaga organ reproduksinya dengan baik sehingga dia terhindar dari namanya ketimpangan dan bisa tahu dirinya dari awal kalau ada masalah atau ada kelainan, ya. Jadi sudah bicara tentang kontrasepsi, bagaimana mencegah kehamilan, bagaimana proses kehamilan terjadinya. Nah, itu harus dibicarakan. Ya. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan sebagai pengantar, ya. Jadi 0-2 tahun sudah harus dimulai. Kemudian itu bagaimana anak-anak ini tentang pendidikan seks dia bisa belajar untuk mengetahui semua organ badan, kemudian 3 tahun. Jadi ada fasenya, fase oral. Anak-anak itu puas di usia 0-2 tahun itu melalui menyusu. Jadi ASI. Jadi dia itu kepuasannya adalah kalau menyusui atau mengenal sesuatu lewat mulut. Kemudian usia 0,3 sampai 5 tahun itu lewat anus. Jadi anak-anak itu sudah paham dan tahu kalau dia buang air besar. Jadi dia puas dengan kondisi itu. Setelah itu dia mulai beranjak untuk mengenal orang lain dan dirinya tentang perubahan yang ada, ya. Nah, masalah kesehatan pendidikan seks ini adalah salah satu masalah kesehatan reproduksi yang kita ada, ya. Jadi di situ di masalah kesehatan reproduksi salah satunya adalah pendidikan seks, kemudian bagaimana terjadinya menstruasi, bagaimana proses pubertas, bagaimana terjadinya kehamilan ataupun hal-hal yang menyimpang dari suatu proses kesehatan reproduksi yang tidak benar, ya. Nah, itu barangkali pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya insya Allah pendidikan seks ini dengan sex education baik, orang tua yang baik akan memperkenalkan bagaimana sistem reproduksi yang sehat supaya bisa terjaga dengan baik sehingga anak-anak kita insya Allah terbebas dari namanya ketimpangan ataupun kekerasan seksual yang ada. Ya, terima kasih. Itu barangkali. Wow, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu dong. Wow. Ternyata seperti itu ya. Kita jadi akhirnya tahu nih bahwa pendidikan seks itu bukan dimulai dari dia sudah remaja, tapi bahkan dari 2 tahun juga harus ya. Betul. Harus anak-anak kita mengenal ya. Iya. Karena seks itu bukan hanya reproduksi saja tapi juga yang lainnya juga harus Betul. dikenalkan. Dan yang paling penting berarti yang harus belajar tentang pendidikan seks itu bukan anak remajanya saja, Ya. ibunya dulu. Ibunya dulu, Ibunya betul dulu, orang sekali. tuanya dulu, ayahnya, Itu ibunya. dia ya. Oke, dan selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya ya. Ini akan membahas tentang menyusun menu sehari yang bergizi ya. Nah, Langsung untuk aja. itu kami persilakan kepada Ibu Dr. Arianti R. Bamahri, MKes SPGKK, Fiskwa Aifoka. Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siap.
Selamat sore. Masih semangat? Oke, luar biasa Bapak Ibu. Baik, jadi tema yang diberikan kepada saya yaitu bagaimana menyusun menu sehari-hari. Saya tambahkan ya, kemarin dikasih topik bergizi. Bergizi belum tentu sehat. Ya, jadi sehat dan bergizi. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya apa sih diet yang sehat dan bergizi itu? Terus, yang kedua, mengapa kita butuh, menu sehat dan bergizi? Manfaatnya apa untuk diri kita ya, diri kita, terutama diri kita dan nantinya untuk ibu-ibu sekalian tentu untuk keluarga. Nah, yang terakhir yang ditunggu-tunggu, gimana sih menyusun menu, yang sehat dan bergizi dalam, sehari-hari ya? Oke, baik. Ya, next slide. Nah, sekarang, Mas siapa? Mas Ferry. Mas Ferry. Mbak Susan. Mbak Susan. Pilih yang mana? Wah, saya agak Susan, susah. Mas Ferry. Saya agak Nomor susah, 1 saya atau agak susah nomor 2? memilihnya nih. Dua-duanya bisa nggak? Iya benar. Dua-duanya boleh nggak nih? Boleh, pilih satu aja. Aduh, kalau secara Disuruh milih. kalau di usia kita yang sekarang kan kita sudah tahu tuh yang mana yang Iya. sehat ya. Ya. Saya lebih pilih yang kedua lah ya. Nggak, yang pertama dong. Kan Yang pertama dong. ada anak-anak juga ya. Betul. Iya. Nah, Pasti anak-anak pilih yang mana nih? coba anak-anak Coba. nih pilih yang mana? 1 atau 2? Satu. Kalau saya terakhir yang kedua mau nggak? Mau. Kepancing kan kamu? Iya. Iya. Ditraktir mau kali ya. Oke, Oke. baik. Jadi yang sehat dan bergizi tentu yang nomor pintar. Oke, kita lanjut lagi deh. Next slide. Nah, sekarang pilih yang mana lagi? Waduh. Yang nomor 1 itu Ini Boleh boleh tambah pilihan yang ketiga nggak, Bu? Iya. Kok Ada pilihan ketiga nggak? Atau mungkin nggak usah milih boleh nggak? boleh. Oh, boleh. Duduk di sini jadi harus milih. Oke. Iya. Tapi saya nggak begitu doyan boba sih sebenarnya. Iya, Ya. sama-sama. Saya lebih suka jus. Ya. Ya nanti jus ya. Ya. Seger-seger Oke. kan? Jadi bukan dapat manisnya aja, tapi udah seger, Betul. dapat lagi nutrisi, vitamin dan mineralnya. Ya, Oke. antioksidannya bagus. Oke, jadi anak-anakku sekalian, pilih 1 apa 2, Nak? Pilih 1 atau 2? Pintar. Kalau saya terakhir yang kedua mau nggak? Luar biasa. Anak-anaknya sudah teredukasi dengan baik. Bagus, Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, jadi yang mana sih diet sehat dan bergizi? Adalah suatu diet atau pola makan yang tentunya makanan tersebut mengandung makronutrien. Apa sih itu makronutrien? Makronutrien adalah zat gizi makro yang besar yang wajib harus ada di dalam satu makanan yang akan kita makan. Apa itu? Karbohidrat, protein, dan mineral. Dalam proporsi yang tepat. Artinya jangan berlebihan dan juga tidak kurang. Tentu sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Ya, tidak boleh disamaratakan kebutuhannya Mas Ferry sama dengan kebutuhannya Mbak Susan ataupun anak-anak. Ya, nah, terus juga harus cukup mengandung mikronutrien. Nah, mikronutrien itu seperti vitamin, mineral, dan harus hidrasi cukup air. Nah, sekarang, apakah ada anak-anak yang habis makan nggak minum? Ada. Ada yang habis Minum makan, air putih gitu. habis makan nggak minum ada? Wah, ada yang angkat tangan tuh. Terus kamu ngapain? Hah? Makan minum. Oh iya. Sampai minum. Wah, cepat Makan sambil kenyang minum. dong, Nak, kalau gitu. Iya. Sama-sama saya juga, Bu Dokter. Makan minum. Oh, tapi nanti kita tanyakan. Apakah itu benar atau enggak. Nah, nanti. Boleh. Wah, topiknya melebar nih. Nah, iya benar. Oke. Baik, nah, kalau sudah porsinya cukup, ya, kandungan zat gizinya udah cukup makro dan mikro, nah, harus dipastikan mendukung kebutuhan energi. Jadi bisa saja porsi kita ini sehari ini sudah dihitungkan, sudah sesuai. Namun mungkin kita terlalu over pekerjaan. Ya berarti mungkin hidrasi yang harus ditambah. Air minumnya harus ditambah. Nah, apalagi situasi Makassar yang hot, ya, gitu. Nah, dan disesuaikan dengan
kondisi tubuh kita. Apakah kita lagi memang kondisi sehat walafiat atau memang kita dalam kondisi sakit ya. Jadi kalau misalnya demam, tentu harus banyak minum air ya. Oke. Next slide. Ya. Nah, pertanyaan lagi nih Mas Fer, Oh ya. Mbak Susan, mau yang mana? Oh. Ini kayaknya saya Ibu-ibu nih, ibu-ibu nomor 1 apa nomor 2 nih? Ah, Kan ini disuruh pilih aja kan ya. Disuruh pilih nggak aktualnya ya, nggak aktualnya. ya, kalau aktualnya gitu, tapi mimpinya yang mana? Iya, Oke. iya. Berarti harus komitmen nih. Iya benar-benar. Oke. Tapi kalau saya dulu tuh memimpikan yang kedua sebenarnya dulu. Iya, Kenapa? dulu karena saya kurus banget soalnya dong. Dulu. Oh. Berarti bukan nomor 2, ada yang di tengah-tengah loh Mas. Oh, atau berarti. Bukan. Sama. Iya, iya, iya. Di antara 1 dan 2. Ah, itu dia. Berarti ada Dan tidak langsing banget, juga tidak gemuk banget. Oh, iya, iya, sedang. iya. Tubuh yang Ideal. Benar-benar kayak ibu, Oke. kayak ibu yang ini nih. Wih, langsung bilang, "Ih, kayak saya di. Oke, lanjut. Nah, sekarang next slide. Lanjut. Oke. Wow, wow, wow. Seksi yang mana sih? Hah? Ini didam-idamkan sama pasangan kita nih ya. Nah, Coba kita tanya sama supaya ibu-ibunya. lirikannya Kalau nggak kalau lirik ibu-ibunya kanan, sekarang kayak lirik gini, kiri. suaminya bersyukur nggak? Supaya nggak dilirik kanan, nggak lirik kiri ya Mas ya. Betul. Oke, berarti kita mimpikan yang nomor 2. Dua. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, sekarang Kalau yang ini pilih yang mana? Ayo. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan nomor 2. Kok kita butuh diet yang sehat dan bergizi ya? Nah, yang pertama tentunya kalau kita terlalu over makan atau juga kurang makan Mas, kurang makan berarti kalau kurang makan kan berarti nanti jadinya gizi buruk ya. Nah, terutama anak-anak ya, gizi buruk. Atau kayak kata Mas Ferry tadi, saya kurus banget dulu, Dok. Iya betul. Oke. Nah, terus yang kedua kalau over berarti gampang tuh Mas terjadi penyakit-penyakit Mbak Susan. Penyakit metabolik namanya ya. Itu larinya nanti bisa ke obesitas ya, yang penampilannya tadi tuh ya gambar ya. Iya. Terus hipertensi nih. Terus penyakit gula DM ya. Terus penyakit jantung koroner. Terus apa tuh ya ini yang terkait dengan usia reproduksi anak-anak remaja putri yang gemuk, jangan salah. Oh, kalau ibu-ibu mengatakan, "Wih, bagus anakku gemuk," gitu kan? Bergizi. Bergizi, cabi-cabi. Cabi-cabi. Nah, padahal sebenarnya dia menyimpan bibit penyakit loh, Mbak Susan. Dia bisa terjadi namanya penyakitnya polycystic ovary syndrome ya kan Dok ya, Dokter Fatma ini ahlinya. Nah, itu nanti dampaknya apa? Dia bisa infertil atau mandul ya Dok ya. Terus nantinya bisa jadi tumor, cancer gitu kan Dok ya. Dan satu lagi obesitas ini bisa nanti menyebabkan penyakit kanker. Banyak sekali pasien saya awalnya obes, sekarang udah jadi kanker ovarium, jadi kanker usus, banyak banget. Ya, seperti itu. Nah, yang tentunya nomor 2 kita mau tubuh kita tetap sehat dan bugar. Jadi sampai sore ini kita belum ngantuk, belum masih seger ya. Nah, tapi kalau panas harus minum banyak. Iya betul. Kita mah masih seger ya sampai sekarang ya, masih seger. Nah, yang terakhir nih, kalau menu kita sehat dan bergizi, pasti ibu-ibu mau ini. Nggak tahu kalau bapak-bapaknya. Oh, kalau bapak-bapaknya pasti dong mau. Semakin muda terlihat bapak-bapaknya, semakin Ya, Semakin-makin. ya. Jadi mencegah penuaan diri ya Bu ya. Oke. Mencegah penuaan diri. Penuaan dini, sorry. Oke, lanjut. Jadi usianya masih usianya misalnya 50. Tapi kok nampaknya lookingnya tuh 80. Wah, bukan Mas Fer. Di bawah umurnya. Oh, di bawah umurnya. Iya, iya. Jadi Sama kayak saya, Dok. Saya tuh masih dikira 20 tahun. Masya Allah, Iya. ya 20 tahun ya Mas Fer. 20 tahun Padahal lagi. Oke, nah sekarang ini loh yang ditunggu-tunggu ya. Gimana sih kita susun menu yang sehat dan bergizi? Yang pertama ada 3 ya yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih yang nyusun makanannya anak-anak dan keluarga.
Nah, pertama prinsip diet. Nanti kita lihat prinsip diet seperti apa. Yang kedua teknik memasak. Jadi jangan salah. Kalau misalnya tadi udah mengandung zat gizi, tapi teknik masaknya salah nih. Dok, kok bisa ya? Saya sudah penuhi makanan anak saya, tapi kok begini? Jangan-jangan teknik masaknya yang salah nih, minum susunya yang salah nih, gitu loh. Nah, yang ketiga, tentu kita harus batasi makanan olahan ya, yang mengandung pengawet tentunya, pemanis buatan, pewarna, ya, batasi garam, gula berlebihan itu ada. Kalau garam itu ibu-ibu 1 sendok teh per hari. Jangan sendok tehnya yang gede ya. 1 sendok teh standar loh Bu ya. Iya, itu macam-macam kan. Nah, 1 sendok teh yang standar. Nah, gula itu sehari itu 4 sendok makan aja, nggak boleh lebih. Nah, yang jelas pewarna makanan yang kita bisa lihat Bu ya, jajanan anak-anak atau jajanan pasar yang warnanya mencolok banget, gampang banget toh. Kalau kita rasa agak pahit dan meninggalkan bekas warna, berarti pakai buatan itu, pewarna buatan. Jadi pilih yang alami, ya mungkin dari daun pandan, dari wortel, dari kunyit, dari sekarang ada itu minuman yang biru-biru. Awalnya saya waktu ke kafe, loh ini warna biru pakai pewarna nggak? Ternyata nggak. Katanya pakai bunga apa ya? Telang. Bunga telang katanya. Oh, Telang ya. ya. Ah, Saya ada nama latinnya tuh apa ya gitu ya pokoknya. Itulah pokoknya bunga telang. Bunga telang. Iya, bunga telang. Terus yang ungu apa? Sekarang ada buah loh. Kalau dicampurin itu langsung warna ungu. Buah Buah naga, Buah ya, buah Berarti naga. yang alami gitu loh Mas. Oh, Nah, iya. ya. Iya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, prinsip diet. Ini ibu-ibu ya, bapak ibu, anak-anakku sekalian harus gampang dihafalnya kok. Gampang banget. 4J. Apa ibu-ibu? Apa? 4J ya, 4J. Jenisnya, jumlahnya, jalurnya, jadwalnya. Ya, jenis, jumlah, jalur, jadwal. Gampang dihafal. Oke, lanjut. Nah, jenisnya yang saya bilang tadi, diet yang sehat dan bergizi, yang bergizi ya. Berarti dia harus memenuhi makronutrien. Karbohidrat, protein, lemak. Nah, karbohidratnya tolong pilih yang karbohidrat kompleks. Artinya dia mengandung serat. Nasi ada seratnya kok, ya. Seperti itu, ya. Sayur, buah, dan kita pilih yang rendah indeks glikemik. Yang rendah indeks glikemik itu maksudnya karbohidrat ini tidak cepat menaikkan gula darah. Coba deh, kalau makan nasi tok atau mie tok, itu sebentar kita lapar. Tapi coba makan sayur, makan lauk pauk, kita lama baru kita rasa lapar. Nah, coba aja makan coto di pagi hari, misal. Pasti rasa laparnya agak lama tuh, ya. Kalau misalnya cepat lapar berarti Kurang ketupatnya. kurang ketupatnya. Ditambah belakangnya biasanya tegang tuh, Bu. Nah. Jadi ingat aja, jenis makanan ingat-ingat umur. Nah, Tapi kalau anak-anak kayak gini, nggak apa-apa makan coto. Gak apa-apa. Iya, karena dia butuh emang protein, Iya, lemak, benar. ya. Gitu. Kayak kita ini juga nggak apa-apa makan coto. Ada yang mau ngajakin kita makan coto? Kalau kayak usia saya dan Dokter Fatma mungkin ya cukup mungkin 1 kali 1 bulan Dok ya. Gitu. Wah, saya nggak bisa tuh lagi 1 kali 1 bulan ya. contoh 1 kali sebulan, Iya. besoknya Jadi kalau- kontrol. Iya, benar-benar. Besok Malamnya malu basah. Ya. basah, besoknya Rumah stroke. sakit. Besoknya stroke atau Stroke, benar. jantung. Benar. Oke, nah lanjut ibu-ibu ya, batasi gula sederhana. Jadi yang terlalu manis ya, pakai pemanis buatan, tolong dihindari ya. Wah, gula aren. Ya. Saya berarti nggak bisa dekat-dekat dokter nih. Terus yang proteinnya tolong dilengkapi anak-anak lauk hewani dan lauk nabati. Sebisa mungkin lauk hewani harus berbanding lauk nabati. Kalau mau bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, 2 lauk hewani, 1 lauk nabati. Oke, lemaknya pilih lemak. Ya, ini ada juga ibu-ibu ya, tolong. Lemak itu jangan bilang, wah makanan berlemak berarti tidak sehat dok. Oh enggak, kita butuh lemak loh. Kalau bayi itu butuh lemak. ASI itu dok ya, Iya. itu kandungan lemaknya sangat tinggi. Karena memang untuk perkembangan sel-sel otak. Ya, sel-sel. Terus
kemudian di usia anak remaja butuh lemak juga untuk hormonnya, Dok ya, untuk hormonnya. Nah, kalau Mas Ferry masih butuh ya? Iya. Nah, kalau Mas Ferry butuh juga, tapi lemak yang baik loh Mas Fer. Oh iya betul. Susan, lemak baik itu yang mana? Lemak tidak jenuh. Oh. Jadi ada lemak jenuh kayak goreng-gorengan tuh ya, sawit, santan, itu lemak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh itu namanya MUFA dan PUFA, Bu. Saran saya, Ibu tolong siapkan minyak zaitun di rumah. Kalau nggak sanggup tapi jangan dipakai, boleh sih pakai menumis, tapi itu yang light. Tapi yang extra virgin, ini langsung di dressing seperti salad, atau di sayurnya langsung ya 1 sendok teh, atau kalau nggak mau repot, saya kan biasa sibuk ya, jadi malam atau pagi 1 sendok kayak minum obat sirup gitu. Ya, itu minyak zaitun itu fungsinya seperti tukang sampah. Jadi dia yang mengais-mengais lemak-lemak yang Lemak jenuh. tumpuk di pembuluh darah kita. Oh. Ya, mencegah aterosklerosis. Itu Ibu ya, cegah hipertensi, penyakit jantung, nah itu. Ya. Nah, kemudian minyak ikan. Ya, minyak ikan itu adalah PUFA yang baik, lemak tidak jenuh yang baik. Yang paling bagus sih minyak ikan, salmon. Ikan salmon, tapi di sini mahal ya. Saya biasanya makan salmonnya aja, Dok. Iya. Sushi. Kalau di Indonesia, menurut penelitian katanya yang tinggi omega 3-nya tuh ya, yang lemak tidak jenuh ganda itu adalah ikan kembung katanya. Banyak kan ikan kembung, ibu-ibu? Banyak. Ya, makan ikan kembung yang banyak-banyak ya, dibandingkan ayam atau apalagi daging merah untuk usia kita. Tapi kalau anak-anak, silakan, dia butuh daging ya. Karena di daging itu zat besinya tinggi, ya, kalsiumnya juga tinggi. Oke. Nah, vitamin harus mengandung vitamin yang tinggi antioksidan, Ibu, ya. Antioksidan kita pastikan sayur buah yang berwarna-warni. Jadi makanannya jangan cuma putih dan coklat. Nasi sama ikan goreng, nggak ada warna-warninya. Yang makanan yang bagus kalau dia minimal punya 3 warna. Ya, minimal 3 warna. Semakin berwarna semakin bagus. Berarti antioksidannya tinggi banget. Dan tentu mengandung vitamin D, jangan lupa minum susu ya, mengandung kalsium dan vitamin D. Karena vitamin D bukan cuma untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Ya, rupanya dia bisa untuk sistem imun ya, Dok ya. Vitamin D. Nah, penelitian banyak akhir-akhir ini udah berapa sih dekade. Nah, vitamin D ternyata fungsinya untuk sistem imun. Makanya waktu COVID kemarin kita disuruh minum vitamin D kan? Ya. Nah, itu untuk sistem imun. Nah, untuk mineral pastikan cukup kalsium, zat besi, antioksidan tinggi ya, seperti mengandung zinc dan selenium. Air jangan lupa. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini saya kira sudah tahu ya, diet seimbang oleh Kemenkes itu piramidanya. Jadi harus ada karbohidratnya memang, harus ada lauk pauknya ya, sayur buah, kemudian yang di atas yang garam, gula itu sudah ditakar sekian takarannya yang sudah disebutkan tadi. Oke, next slide. Nah, lanjut. Ya, saya kira sudah tadi nih ya saya bahas yang cepat menaikkan. Ya, ini ya. Nah, sekarang jumlahnya. Jumlahnya tadi saya bilang beda kebutuhan kalorinya Mas Ferry dengan Mbak Susan ya. Beda. Itu harus dihitung. Berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, berapa usianya, jenis kelaminnya, aktivitas. Itu bisa kita hitung. Nah, kondisinya tadi udah ya, ada penyakit atau tidak. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, slide. Nah, ini ya, isi piring sehatku. Nah, ini saya bilang tadi, Mas. Berbeda. Setiap usia berbeda porsinya. Karbohidratnya beda, proteinnya beda, lemaknya beda, ya, sayur buahnya beda. Itu tolong diperhatikan karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh untuk bertumbuh di usia itu, ya. Oke. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Ya. Ya, saya kira ini jalur makannya kalau sehat walafiat kan lewat mulut ya. Kalau sakit baru kita pasang sonde atau lewat infus. Nah, biasa seperti ini. Biasa, kekenyangan ya. Jadi tolong jangan makan sampai lupa diri. Hanya lapar mata. Jadi bukan lapar lambung, tapi lapar mata. No way for nutrition. Oke, next slide. Ya, lanjut. Oke, kita perhatikan porsi dan jadwal makan. Nah, jadwal makannya harus
minimal 3 kali makan utama, terutama untuk anak-anak ya, harus 3 kali main meal. Kalau yang mau kurus cukup 2 kali main meal aja ya. Bisa 2 sampai 3 kali, yang pentingnya porsinya dikurangi. Snacknya juga 2 sampai 3 kali. Oke, lanjut lagi. Ya, ini ada contoh meal plan yang saya dihitung sesuai dengan kalorinya berapa, butuh berapa porsi sih nasi, butuh berapa porsi sih ayam, ikan, lauk, ada semua. Nah, teknik memasak yang baik, Bapak Ibu, apa yang bagus? Merebus. Merebus itu tidak kurang mengurangi zat gizinya. Jadi zat gizinya masih awet, masih tahan ya. Mengukus juga, memanggang juga, menumis juga. Nah, untuk membakar dan menggoreng itu sebisa mungkin ya kita makan dalam seminggu berapa kali lah ya. Tapi sehari-hari usahakan ada teknik masak seperti ini makanannya ya. Hindari deep frying. Deep frying tahu nggak? Biasa lihat di KFC. Ayamnya langsung dicemplung di di minyak goreng yang banyak dan suhunya tinggi. Itu menghilangkan banget zat gizi. Untuk anak-anak yang minum susu, jangan dikasih air mendidih. Ya, nggak boleh. Air mendidih menghilangkan proteinnya. Jadi harus air hangat aja. Maksimal 80 derajat Celcius. Ya, oke. Next slide. Nah, jadi jangan lupa ya, cuci tangan sebelum kita mengolah makanan. Terus masak sampai yang mendidih ya, terutama yang lauk tuh ya. Kalau sayur bisa ditumis, ya bisa direbus. Nah, terus ingat ibu-ibu, jangan ini mau sehat ya. Makanan jangan ditaruh di suhu ruang antara 6 sampai 20 derajat kalau nggak salah ya. Itu danger zone. Ya, danger zone. Karena di situ memudahkan tumbuh bakteri. Ya. Next slide. Nah, ini ya. 5 sampai 60 derajat, 5 sampai 60 derajat. Kalau tidak mau dimakan dalam waktu 2 jam, paling lama 4 jam, taruh di kulkas. Taruh di kulkas atau nanti dihangatkan lagi. Ya, itu untuk memenuhi standar sehatnya. Ya, next slide. Oke, sebagai kesimpulan yang boleh dibawa pulang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, menyusun menu yang sehat dan bergizi sangat penting untuk mencegah penyakit metabolik, ya, mencegah penuaan dini dan membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Dalam menyusun menu sehat dan bergizi, selalu kita perhatikan tadi apa? 4C, ya, 4C, porsinya sesuai usianya, teknik memasak yang benar, dan hindari makanan olahan yang terlalu berlebihan. Selalu memperhatikan 5 keys to safer food supaya makanan kita selalu sehat, terhindar dari bakteri. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lu dong untuk Dokter Ariyanti. Ih, luar biasa sekali. Kita jadi tahu ya, ternyata tuh diet itu sebenarnya bukan saya diet karbo deh. Iya. Saya diet enggak makan dari jam berapa sampai jam berapa deh. Ya kan? Ada kan suka yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Benar, itu dia ya. Tapi diet itu seharusnya sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Ih, seru banget. Tepuk tangan dulu dong. Ya, seharusnya ini ada sesi Q&A karena berhubung waktu sudah memasuki sholat maghrib ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya aja sama dokter ya. Setelah sesi ini nanti boleh tanya langsung ke dokternya nih. Boleh sambil konsultasi juga boleh banget. Betul. Ya. Nah, itu dia. Tadi banyak banget pelajaran bisa kita dapatkan dari pembelajaran komunikasi efektif tentang pendidikan seks di rumah. Ternyata itu bukan hanya di remaja aja yang kita harus menjelaskan tentang seks, tapi dari usia 2 tahun susah. Dan tentunya pentingnya adalah untuk memahamkan orang tuanya juga. Betul. Jadi tugas untuk belajar seks itu bukan cuma anak remaja atau dewasa, tapi juga ke orang tuanya. Biar dia tahu kalau umur segini diajarinnya apa. Benar. Sama pentingnya belajar komunikasi sih sebenarnya. Betul, itu sih pentingnya kuncinya. belajar komunikasi, bagaimana cara kita menjelaskan ke anak 2 tahun nih tentang apa bagaimana caranya adikku ada. Itu biasanya itu pertanyaan paling umum sih sebenarnya ya. Iya. Jadi kita harus menjelaskan secara bahasa anak-anak ya, dan secara logika pastinya Iya. sih ya. Pokoknya yang bisa diterima di usianya. Bisa diterima, betul. Dan juga pentingnya mengedukasi anak-anak remaja, karena di anak-anak remaja itu ternyata itu
ambangnya dok ya, ambangnya sebelum mereka menjadi puber ya. Akhirnya bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan teman-temannya ya. Di beberapa perubahan di titik tubuhnya itu biasanya Betul. anak perempuan akan sangat sedikit terguncang biasanya ya Bu ya, Nah, mentalnya, itu dia. emosinya dan seterusnya. Betul sekali, seru banget ya. Nah. Terus juga tadi kita sama-sama mendengarkan cara menyusun menu sehari-hari yang sehat dan bergizi. Ya ternyata saya baru tahu loh, itu diet itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Iya. Makanya ya, jangan ibu-ibu, ih badanku saya gemuk-gemuk, ih diet kok kayak begini sister. Padahal harusnya beda treatmentnya bisa Beda, jadi. betul. Nah. Bisa saja ibu yang sebelah kiri ya, itu beda kebutuhannya dengan ibu yang sebelah kanan ya. Mungkin ibu yang sebelah kanan agak kurangi makan coto ya kan. Betul. Sebelah kiri harus makan coto banyak-banyak. Sekarang lagi Mas Fer, perkembangan terakhir itu bahkan bukan sesuai kebutuhan tubuh tapi sesuai dengan gen kita. Oh ya. Ya, betul. Namanya tes nutrigenomik. Oh. Jadi kita bisa lihat kita nanti risikonya kena penyakit apa sih? Oh gitu. Ya. Berarti nggak termasuk untuk gen halilintar berarti ya. Beda ya. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua saudara kita ya, luar biasa sekali yang sudah membawakan. Benar, kita terima kasih banyak yang sudah sharing sore hari ini, Susan. Dan ini ada piagam penghargaan ya, ada sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Syahrudin SOS MADM untuk bisa menyerahkan. Dan mohon diterima, Dok. Iya. Mohon izin, Pak. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Yang pertama, kami persilakan dulu untuk Ibu Dr. Fatmawati Madia SPOG untuk menerima piagam penghargaan sekaligus cenderamata yang diserahkan. Oke, mohon izin Ibu boleh ambil posisi di sebelah sana biar kelihatan kamera. Nah, mantap. Mungkin boleh agak ke tengah, Nah, Dok. Permisi ya. Izin, Dok, boleh ke kiri sedikit. Nah, silakan teman-teman. oke. Oke, selanjutnya mohon diserahkan kepada Dr. Aryati R. Domahri MKes SPGKK Visqua Aivo K. Luar biasa, hari ini kita ke FAMFest bukan hanya buat seru-seruan tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Izin boleh berfoto bersama? Silakan, Dok, agak ke tengah lagi. Jadi kita akan ada 2 sesi foto. Yang pertama membelakangnya bedrock, kemudian habis ini kita akan berfoto bersama dengan teman-teman yang ada di bawah. Oke. Sudah? Boleh mengambil posisi di sebelah sini, Bapak Ibu, dan kita berfoto bersama dengan teman-teman yang ada di bawah. Ya. Yang lainnya boleh berdiri. Kayaknya kita harus ikutan nih, Susan deh. Harus. Ini boleh diambil juga sekali nggak nih handphone dokter? Boleh angkat tangannya semua yang di belakang ya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Syahrudin SOS MADM. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada 2 dokter yang luar biasa sekali. Yang sudah membagikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat pada sore tadi. Betul sekali. Terima kasih banyak, Dok. Oke, karena sekarang memasuki waktu sholat maghrib, ya jadi kita akan break maghrib dulu dan kita akan kembali setelah sholat maghrib, setelah sholat isya besok. Ya. Kelamaan. Ya. Oke. Kita akan kembali lagi setelah break maghrib pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di FAMFest 2002.